Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, semoga kebahagiaan, kesuksesan, dan keberkahan bersama kita dan orang-orang yang kita cintai. Amin amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang Islam adalah berbicara tentang sebuah agama yang sangat menghargai ilmu pengetahuan. Islam itu tidak sekedar dogma-dogma, doktrin-doktrin, tetapi Islam sangat menghargai pengetahuan. Selain ta'abudi, juga ada ta'akuli, wilayah-wilayah yang memang harus diilmiahkan, sains, teknologi, sehingga Islam itu jaya dan menguasai dunia. Tidak hanya dalam bidang agama, tetapi bidang-bidang keduniaan. Oleh karena itu Islam pernah jaya di Cordova, Spanyol, di Baghdad. Bahkan orang-orang Eropa, orang-orang Barat itu belajar ilmu pengetahuan kepada tokoh-tokoh Muslim. Kedokteran, Ibnu Sina, di bidang matematika, di bidang biologi, dan pengetahuan-pengetahuan lainnya. Semua itu berasal dari ilmuwan-ilmuwan Muslim. Kalau sekedar ajaran Islam terbatas pada dogma-dogma, pada doktrin-doktrin, saya yakin Islam akan terjadi kemunduran. Apalagi doktrin-doktrin yang kemudian memperkosa dalam tanda kutip ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW dibelokkan untuk kepentingan dirinya, untuk kepentingan klan-klannya. Ini justru sangat membahayakan ajaran Islam itu sendiri. Bagaimana Islam akan dinilai sebagai agama yang ilmiah, yang menarik oleh orang-orang non-muslim, jika yang ditampilkan oleh ulama-ulama kita itu hanya sebatas doktrin-doktrin saja, apalagi doktrinnya hanya menguntungkan kepentingan pribadinya atau kelompok serta golongannya. Berkaitannya dengan polemik saat ini, yaitu polemik nasab Ba'alawi atau Habaib di Indonesia, maka ada perdebatan, meskipun seharusnya tidak perdebatan karena ini sudah final, merupakan ajaran Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW. Manakah orang alim atau orang yang bernasab pada Rasulullah yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya jelas ilmu. Ilmu di atas segala-galanya, ilmu di atas nasab. Ayat-ayatnya jelas, hadis-hadisnya jelas. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini ada sebuah ceramah yang disampaikan oleh Kiai Haji Khalil Nafis dari MUI, Majelis Ulama Indonesia Pusat. Mari kita simak bersama-sama videonya. Ini lagi rame-ramenya soal nasab. Nasab gimana nasab? Kalau perdebatan nasab kepada Rasulullah SAW itu untuk mencari secara keilmuan referensinya di mana. Ini Syekh Ubaidillah itu punya anak siapa? Jadi dari Syekh Muhajir kemana? Al-Uraidi kemana? Itu bagus nyari silsilah. Secara akademik itu bagus. Jadi menemukan benar mana yang silsilah kepada Rasulullah. Bagus. Mencari nasab itu penting karena kita bagian dari hifdzun nasl. Ini keturunan siapa? Jelas keturunannya. Itu juga diperintahkan dalam Islam. Tapi sombong-sombongan dengan nasab, meskipun nasabnya kepada Rasulullah, itu tidak baik. Apalagi nasabnya nggak jelas, disombongin lagi. Ya. Tetapi nasab itu tidak lebih tinggi dari alim, dari ilmu. Yang lebih tinggi adalah ilmunya. Syukur-syukur habaib itu sudah keturunan. Tapi kalau harus dipisahkan antara ilmu dan keturunan Nabi, mana yang lebih tinggi, Pak? Ilmu. Maka disebut wa annal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman walakin warasu al-ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wa firin. Al ulama warasatul anbiya. Ulama yang jadi pewaris. Mohon maaf saya akan sampaikan ini
karena ini yang saya yakini dan yang saya pelajari. Faqad akhadha bihadzin wafirin. Dia sudah ngambil bagian dari Nabi sebagai keturunan, iya. Tapi yang lebih banyak kalau mengambil ilmu dari Nabi. Itu anbiya, bukan hanya pada Nabi Muhammad. Artinya kita nanti dekat kepada orang-orang yang kita cintai kalau imannya dan amalnya sama. Bukan karena keturunan. Nabi tidak pernah menjamin karena keturunannya itu pasti dapat syafaatnya, yang saya tahu tidak. Kalau memang dia tidak beriman, nggak bisa. Khalil Nafis dalam hal ini sedang memposisikan agama sesuai dengan kaidah-kaidahnya, sesuai dengan koridornya yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan tentu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-firmannya. Oleh karena itu, mari kita sebagai muslim yang cerdas, muslim yang memiliki akal, maka kita tempatkan ajaran-ajaran Islam sesuai dengan koridor kaidah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan disampaikan pula oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya. Sahabat-sahabat sekalian, semoga kita semua terus berada di barisan ulama-ulama kita yang lurus dalam menempatkan ajaran agama sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam Pancasila Jaya, NKRI Harga Mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.